Sementara PSG yang sebetulnya belum bermain secara tim, mereka masih mengandalkan skill individu, mereka belum kompak secara tim. Terutama lini depannya ini sangat berbahaya, apalagi counter attack-nya, serangan baliknya ini akan merepotkan pertahanan Madrid. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya akan bahas tentang drawing Liga Champions ya, yang tadi malam sempat diulang karena beberapa kesalahan teknis dari UEFA. Nanti untuk kesalahan teknis itu nanti teman-teman cari aja di Google, banyak ya. Nah, saya bakal langsung bahas tentang drawing. Yang pertama, Salzburg lawan Munchen. Tentu saja secara di atas kertas, materi pemain dan kualitas permainan jelas Munchen sangat diunggulkan di pertandingan ini. Tapi Salzburg juga tidak bisa dianggap remeh karena beberapa musim belakang mereka sempat menyulitkan tim-tim besar seperti Liverpool. Bahkan Munchen juga beberapa musim kebelakang sempat berada dalam satu grup dan cukup menyulitkan Munchen. Tapi kalau kita melihat permainan hari ini atau di musim ini, tentu saja Munchen akan sulit untuk dihentikan oleh Salzburg ya. Terus yang selanjutnya Sporting lawan Man City. Nah, ini sebetulnya pertandingan yang cukup mudah ya untuk Manchester City, karena kita bisa lihat sekarang City sedang berada di papan atas Liga Inggris, sementara Sporting juga sama ada di papan atas Liga Portugal ya. Tapi kita harus melihat dari secara keseluruhan ya. Di fase grup Sporting juga hampir gak lolos ya. Mereka bersaing dengan Borussia Dortmund dan Ajax. Mereka harus menentukan kelolosan di match terakhir. Itu artinya Sporting juga tidak mudah untuk lolos dari grup kemarin. Apalagi lawannya City yang secara permainan mereka stabil, secara permainan juga sudah cukup matang, sementara Sporting masih belum konsisten terutama di ajang Liga Champions. Jadi untuk pertandingan ini akan sulit untuk Sporting meraih kemenangan gitu. Akan sangat sulit lah. Ini pertandingan yang sulit buat Sporting. Sementara Manchester City kendalanya masih di lini depan ya. Secara permainan, secara aksi individu pun, skill pun bagus. Koordinasi antar pemain, lalu juga penempatan posisi dan lain-lain, sirkulasi bola City tetap bagus, tapi kendala mereka nggak punya apa ya istilahnya predator di kotak penalti, tidak punya striker yang bernaluri untuk mencetak gol. Semuanya kebanyakan City tuh kayak false nine aja gitu, kayak Riyad Mahrez, Bernardo Silva, bahkan Gabriel Jesus juga kan bukan striker murni. Tapi kita lihat, prediksi saya sih City yang lolos. Benfica lawan Ajax, ini pertandingan cukup alot ya. Ajax kita tahu sendiri, mereka di fase grup digdaya, meraih 6 kemenangan, menyapu bersih semua pertandingan. Sementara Benfica juga di grup agak cukup terseok-seok, mereka harus menentukan kelolosan di partai terakhir. Tapi jangan lupa, mereka juga sempat menghajar Barcelona 3-0 gitu. Jadi Benfica juga ini tidak bisa dianggap remeh, meskipun secara permainan, secara taktikal, secara taktik, sirkulasi bola, bagaimana ketajaman strikernya dan lain-lain, jelas Ajax lebih unggul. Apalagi mereka juga cukup konsisten di Liga Belanda, juga di Liga Champions. Sementara Benfica akan menyulitkan sih. Benfica ini akan menyulitkan, tapi prediksi saya Ajax yang akan lolos. Chelsea lawan Lille. Nah, mungkin ini menjadi apa ya? Lille ini juara grup yang dinanti-nanti oleh para runner-up lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi jangan lupa, Lille ini juara Liga Prancis musim lalu. Mereka mengalahkan PSG ya di Liga Prancis. Lalu juga mereka juga di fase grup menjadi rank pertama. Jadi Lille ini apa ya? Mungkin secara reputasi, secara pengalaman di Liga Champions sangat minim. Mungkin kita hanya mengenal Lille itu di era Eden Hazard dulu ketika juara Ligue 1 juga. Eden Hazard mungkin ya. Tapi sekarang sih sudah jauh berbeda ya, apalagi lawannya Chelsea. Chelsea ini sebetulnya mulai ada tren menurun ya. Mereka sejak ditahan imbang oleh MU, permainannya cukup menurun karena ditinggal N'Golo Kante. Jadi lini tengah Chelsea tanpa N'Golo Kante itu
agak kurang berjalan dengan lancar. Jadi Jorginho harus bekerja sendirian. Kalau ada Kante kan Jorginho dan Kante saling bergantian. Apabila Jorginho sedang ada di lini serang, ketidakhadiran Kante ini menjadi separuh kekuatan Chelsea lah. Lalu juga masalah di lini depan. Lukaku baru sembuh dari cedera, jadi belum bisa terlalu diandalkan. Timo Werner juga sama ya, sangat-sangat inkonsisten sekali permainannya. Lalu juga para pemain seperti Kai Havertz, para pemain dan lain-lain itu juga belum menunjukkan kualitas yang sesungguhnya ya. Lalu juga ada Atletico melawan MU. Nah, ini juga seru. Setelah di drawing sebelumnya MU harus bertemu PSG, sekarang harus bertemu Atletico. Atletico berbeda dengan Atletico musim-musim sebelumnya. Kali ini mereka kurang konsisten ya, kurang bagus. Bahkan mereka nyaris gak lolos sebelum akhirnya mereka harus berjuang sampai laga terakhir lah dengan Porto. Nah, sementara MU sekarang lagi sedang tren menanjak ya. Semenjak ditangani oleh Rangnick, meskipun menangnya tipis 1-0, tapi at least secara mental, secara organisasi permainan mereka lebih terbentuk ya. Lalu juga mungkin pemain-pemain seperti Fred, pemain-pemain seperti Dalot, Alex Telles itu seperti mendapat suntikan motivasi yang berlebih, mungkin karena Rangnick mempercayai mereka sepenuhnya. Lalu juga untuk Atletico Madrid, mereka sekarang sih kurang tajam gitu, dan lini pertahanan mereka juga kurang bagus. Dulu kenapa kunci kesuksesan Atletico Madrid pernah mencapai final di 2014 dan 2016 itu karena kuncinya pertahanan mereka bagus. Jadi Diego Simeone ini terkenal dengan pertahanan yang bagus, tapi musim ini menurut saya kurang bagus. Nggak tahu apa sih faktornya, yang mungkin lini belakang mereka mungkin yang usianya atau misalkan secara permainan sudah menurun, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Atletico ini sudah berbeda dengan Atletico sebelumnya. Luis Suarez juga sekarang mulai di bawah perform. Jadi kalau saya boleh unggulkan sih, saya sedikit mengunggulkan MU. Kalau pemain MU, pemain intinya bermain bagus ya gitu. Tapi kita tidak pernah tahu sampai bulan Februari nanti apa yang bakal terjadi. Lalu Villarreal lawan Juve. Ini gak mudah juga buat Juve. Meskipun Villarreal angin-anginan mainnya di La Liga ya, tapi Villarreal ini terkadang memberi kejutan. Lihat betapa mereka bermain bagus ketika menghadapi Atalanta yang notabene sedang on fire. Tapi ketika menghadapi MU, mereka sangat bermain tidak baik gitu. Sementara Juve pun sama. Mereka di Liga Champions bagus gitu, tapi di Serie A terseok-seok. Jadi Juve juga sebetulnya nggak konsisten banget. Mereka juga terkadang up and down lah, seringkali naik turun penampilannya. Jadi ini akan menjadi laga yang sengit dan kita tunggu nanti match ini. Inter Milan lawan Liverpool. Nah, ini mungkin salah satu pertandingan besar ya. Inter Milan yang notabene juara Serie A musim lalu dan melawan Liverpool. Saya pikir Liverpool sedikit diunggulkan lah di pertandingan ini karena Liverpool sangat konsisten dan sedang garang-garangnya sekarang. Tapi kita nggak tahu nanti di Januari apakah Mohamed Salah dan Sadio Mane dipanggil timnas. Nah, ini juga bakal jadi problem. Jadi kita lihat sampai bulan Februari bagaimana. Inter juga secara permainan di Serie A salah satu yang terbaik ya, taktikalnya bagus. Jadi kita lihat nanti sampai bulan Februari bagaimana situasi apa yang akan terjadi. PSG lawan Madrid. Nah, ini merupakan pertandingan paling seru sih di drawing kali ini. Karena dua tim ini bertabur bintang, terutama Real Madrid sekarang sedang konsisten-konsistennya ya. Lini tengah mereka, Karim Benzema, jika 4 pemain ini konsisten, tentu saja ini akan menjadi masalah besar bagi PSG. Sementara PSG yang sebetulnya
belum bermain secara tim, mereka masih mengandalkan skill individu, mereka belum kompak secara tim. Terutama lini depannya ini sangat berbahaya, apalagi counter attack-nya, serangan baliknya ini akan merepotkan pertahanan Madrid. Jadi ini akan menjadi laga yang seru dan akan menjadi laga yang dinantilah oleh semua insan sepak bola. Mungkin itu aja dari saya, kembali lagi nanti di kacamata bola berikutnya dan salam olahraga.